Dan hasil sunat tahiyat masjid itu dengan mengerjakan sembahyang fardu, yakni masuk sunat tahiyat itu di dalamnya sembahyang fardu. Dan jikalau tiada diniatkan masuk sunat tahiyat masjid di dalamnya fardu sekalipun, artinya hana pertama, hana gabung saja masjid dia sembahyang lu patro masjid kai kamat tatamang laju langsung tatamang dalam saf. Hanali dah sembahyang sunat tahiyat masjid langsung dah sembahyang zuhur, karena sembahyang zuhur kami mulai nya dengan sembahyang zuhurnya sunat tahiyat masjid kasih, artinya kita tetap dihitung burung yang beri penghormatan terhadap masjid, karena tatamang hana dadu langsung kita sembahyang. Tapi beda gabung niatnya. Usalli fardhu dhuhri ma'a tahiyatul masjid. Beda gabung mana? Usalli fardhu dhuhri maka makmuman lillahi ta'ala. Nyau dalam sembahyang zuhur yang dahulunya kaidah tahiyat masjid. Dalam arti sunat tahiyat masjid kahasil dengan tak kerjakan sembahyang zuhur. Mamiudanya paling na daja masjid uraya. Atau miurun toto masjid na kerja masjid sembahyang tarawih. Yang bila kita mau urinang kita mau dalam masjid gak sembahyang uraya. Man karena awal kerja kalau mulai sembahyang mantang takbir raya kita kebi bami nya tamang baik dulu langsung karena pakaian ka sempurna kadeto mauran mandung i sembahyang kana tamang sembahyang sunat tahiyat masjid ini baru dulu dia salim tahiyat masjid baru tadu takbir tak ikut takbir jamaah dan duduk sembahyang raya. Kecuali miatro do masjid pas dengan buka pengumuman sembahyang kada mulai dan jamaah kada mulai dan yang tamang baik dulu dan langsung saja lain untuk sama-sama puput sembahyang. Seperti sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawafnya ditamang di dalam sembahyang fardu atau sembahyang sunat yang lain. Yang tak kerjakan sembahyang yang lainnya kemudian daripada tawaf. Jadi hana mesti berniatkan sembahyang sunat tawaf semata. Dengan dah sembahyang yang lain pun hasil sunat tawaf, saban lagi sunat tahiyat masjid. Sembahyang yang lainnya baik sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Yang untuk sunat tawaf tetap hasil. Yang bila tak kerjakan sembahyang yang lainnya, dia selesai tawaf. Sebab yang sunat tawaf tak kerjakan, dia tawaf. Mengumpul sembahyang li tawaf sebagai ucapan terima kasih. Sebagai ungkapan terima kasih syukur bedanya kepada Allah karena beri taufik kekuatan untuk mengerjakan tawaf. Jadi punya sembahyang sunat, punya wali Allah terus diterima rakaat di malam. Jadi berakan pada limau renduk ke satu. Maka meledak sembahyang sunat. Karena waktu dia sembahyang sunat 2 rakaat, banyak merasa karunia Allah yang kagak beri sehingga mampu buku sembahyang sunatnya. Patut untuk bersyukuri.
maka kepada sembahyang 2 rakaat sebagai ungkapan syukur ke sembahyang yang kali penuh 2 rakaat. Jadi sembahyang yang keduanya timbul dalam hati untuk mensyukuri karena Allah akan beri taufik kepadanya untuk mensyukuri karunia Allah sehingga itu sembahyang 2 rakaat. Sembahyang. Jadi sembahyang anak kita kan 1000 rakaat. Bagi syukuri sembahyang yang terdahulu. Jadi menyana rencana aja itu Allah. Sembahyang 1000 rakaat. Hai kata tengah wali 500 rakaat. Menyai pupuk sembahyang untuk jaga iman, untuk pelihara iman dari Allah Ta'ala. Sembahyang sunat maghrib 2 rakaat. Sembahyang maghrib 2 rakaat. Tadu dalam zikir, dalam doa, kemudian ada sembahyang sunat rawatib ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lainnya ada sembahyang 2 rakaat. Untuk jadi pelihara iman katanya oleh Allah mati. Punang sembahyangnya sembahyang hifdzil iman atau sembahyang awwabin. Cuma bacaan ayat sesudah Fatihah agak beda betul dan khususiyah. Dan ini sembahyang sunat awwabin atau sunat hifdzil iman. Ulang sembahyang untuk memelihara iman 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Atau sahaja sembahyang sunat awwabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hanya di Fatihah rakaat pertama dengan rakaat kedua sama. Baca inna anzalna 3 surat Al-Qadar. Baca surat Al-Ikhlas 6 Qul huwallahu ahad. Kemudian baca surah Al-Falaq 3 An-Nas. Rakaat pertama menang, rakaat kedua menang. Nanti waktu dia salim baca tasbih 15 kali. Tasbih baca. Barangkali jadi nama tasbih. Baca subhanallah 7, subhanallah bihamdihi 7, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 7. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ada nama bacaan tasbih 15 kali. Dia dah baca tasbih 15 kali. Baca doa laki Allah untuk pelihara iman. Pelihara imannya pun fungsi untuk kesudahan mati untuk husnul khatimah. Baca doa Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa 'inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu 'alayya fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah lun simpan lun kebah iman lun bakdrona dan lun laki untuk menjaga iman lunnya baik masa urip lun, waktu mati lun dan sesudah mati itu. Nah pulang kembali iman lunnya tengok waktu mati lun boleh. Orang kajian tak boleh laki pulang karena dah titipkan bahawa nya kahai beri rakaat. Mulai selama iman waktu mati. Nyangka faidatun ini suatu faedah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Barang siapa masuk masjid atau masuk suatu tempat hendak sembahyang padanya
maka mendahului ia akan kaki kanan. Maka berkata ia, Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tadamang bak tempat sembahyang untuk tak kerjakan sembahyang. Anak masjid, tamang masjid, tamang nasah, tamang salah, atau tadamang bak mihrab di rumah. Yang ini tak khususkan sabuh sago dalam gambar hinan bedanya ulung sajadah. Hinan dah sembahyang, pu yang dah sembahyang fardu, pu sembahyang sunnah, hinan dah. Atau si tak pegang batas. Yang ini tak pemayang alu hinan baju. Kemudian dalil sajadah. Ada nama tak sembahyang tetap benar. Ana mina-mina. Nya nawate tawo dimon tak kena kenan bak tempat sembahyang. Nya kaki unen. Kaki unen kenan dalam sajadah. Dan kedua tak baca bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wala haula wala quwwata illa billah. Cuma mia masjid tambahan lo. Rabbi ighfirli wa li walidayya waftah li abwaaba rahmatika. Allah nak ampun dosa lun, dosa dua orang silun, dan membuka kelun akan segala pintu-pintu rahmat lo. Mami yang ke masjid, anak dah bacanya. Waftali abwaaba rahmati, anak dah baca. Karenanya khusus untuk tamu masjid. Jadi yang bacaan di sini bismillahnya, nyo tak baca sih waktu tamu masjid. Dan tamu tempat yang lain dengan tujuan dan sembahyang baca sih. Yang sambil tamu dah baca. Artinya begitu kaki unen kata langkah dalam masjid, seiring dengannya kita yang baca bismillah. Yang bila tatim bacanya di surat Allah baginya ibadah 1000 laki-laki. Yang tiap-tiap seorang laki-laki itu hidup 1000 tahun. Jadi bedroom budip dalam ibadah. Jadi bedroom bacaan 3 sagai 8 loh. Tapi pahala lagi dan ibadah 1000 bedroom ibadah selama 1000 bedroom. Namanya 1000 kali 1000 berapa? Seribu kali 1000. 1000 ke 1000, mia 1 ke 1000, 1000. Mia 1000 ke 1000 itu. Berarti lagi ada ibadah 1 juta tu. Karena bandingan 1000 itu ragam ibadah, yang masing-masing ragam mesti sampai 1000 itu. Umur demandang paling tak 60 tu. Nanti kelang ibadah mesti tengok hana lah ibadah. Maka perlu benar amalan-amalan baik berupa bacaan atau perbuatan yang raih-raih fadilah untuk jidle perbekalan katanya yang tak ubah lebih akhirat. Baca bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kamu boleh mana surah oleh Allah dicatat langsung. Dicatat langsung pahala bacaannya lagi pahala ibadah 1000 rukun selama 1000 yang kesempatan untuk merupa pahalanya kan mesti orang karena damang hana mesti damang mas
Ada tani tamang dalam sajadah di rumah, dalam gambar, pada tempat ada sajadah untuk sembahyang. Tawa di mana? Begitu tak kena kenan pada tempat sembahyangnya, gaki unan dia dapat tamang bahasa sajadah. Tak baca tanya 3 orang. Yang pahala hanya dia tak kali nak tulis dia Allah. Pahala ibadah 1 juta tu. Ini dah ulang-ulang sampai terhafal. Anda dawa wate dan sembahyang Isya. Tamai ju nyampe 2. Beda ancang-ancang lenya tu dia puasa long dari amal. Jadi menan melupa tamai ju langsung. Supaya biar sampai na penyesalan sehingga wate akan mati. Menyesal karena hanya dalam sempat amal, padahal pahala cukup layu. Yang pahalanya saban. Baik orang baca wate di taman masjid atau orang baca wate di taman tempat yang lain dengan tujuan sembahyang. Kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ia ke dalam masjid berkata ia, A'udzu billahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ulun melindung dengan Allah yang Maha Agung dan dengan zat Allah yang Maha Mulia dan dengan kerajaan Allah yang Maha Qadim. Panelun melindung daripada syaitan yang terkutuk. Dibaca tapi oleh Nabi setiap tamam masjid. Artinya terbit dari gambar Nabi, dari rumah Nabi bakal masjid. Artinya tamam dalam masjid dibaca. A'udzubillahi. Jadi yang wajib dia gabung, baca A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Gabung. Dan sabda Nabi, dan katanya maka apabila berkata ia akan demikian itu, menyebutkan ada bacaannya wate dalam masjid, berkatalah syaitan telah terpelihara ia daripadaku pada sekalian hari ini. Hanali pengaruh turunnya karena saya baca ta'awuz, perlindungan dengan Allah daripadamu. Maka syaitan dia minta apa itu? Tasaran lagi karena ditanya mana ni kaglap. Ya langsung syaitan yang punya pengakuan, ya Rasulullah, kebibit orang yang baca bacaannya wadai dalam masjid, lun hana dayali untuk lunjak pegot tipu daya terhadap. Ini termasuk ta'awuz untuk rubah syaitan. Berjauh daripada syaitan, daripada tipu daya syaitan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang kamu apabila hendak keluar daripada masjid berseru-seru tentara iblis dan berhimpun mereka itu atasnya seperti berhimpun lebah atas rajanya. Surah mata kalian tak kena lebih dari masjid di surah grup-grup lambung itu ayo. Kaipre. Maka apabila berdiri seorang kamu atas pintu masjid, maka hendaklah berkata ia. Mata itu baba pintu masjid tak kena terbit. Yang guna baca doa Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junubihi.
Ya Allah, dan melindung dengan drone daripada iblis dan segala bala tenteranya itu. Maka bahwasanya apabila berkata ia akan dia, niscaya tiada memberi mudarat oleh iblis. Menanti dengar kita yang baca doanya, langsung lemah iblis. Bahkan karena ham sanggup untuk dibi mudarat kepada kitanya, karena kitanya kata lagi perlindungan Allah. Jadi mi Allah yang melindung, maka hana masabah makhluk yang mampu untuk menandingi perlindungan Allah. Jadi ada dalam hadis dipegang oleh Nabi, "Iza salta fasalillah", punya kata dan melaki Allah. Karena Allah zat yang cukup galak wadana dengar katanya melaki. Baik dan melaki bah makhluk paling dibenci wadana katanya melaki. Walaupun iblis, ini ada orang yang minta sedekah orang, minta semangat orang. Tetap mati kali pertama, Assalamualaikum, semangat baca, sedekah baca. Tetap kena mampu. Walaupun tak ada, tak ajo. Karena bahkan sifat manusia ada nama apa? Betroh man kurung melaki, tetap punya. Tapi Allah Taala galak. Makin lepu dan melaki Allah makin galak. Jadi baik tinggal doa. Apalagi setiap dia sembahyang fardu. Benar doa. Dan doanya baik hanya untuk doa. Karena di sana kita meminta doa kepada saudara kita yang lain, Allah akan ketuk hati orang lainnya untuk mendoakan kita dan saling mendoakannya bisa mempererat persaudaraan sesama muslim.